Ini adalah iPhone 6 dan sesuai judul dan thumbnail, di video ini aku akan hunting pakai handphone ini. Jadi langsung aja, mari kita mulai. Benernya aku berusaha untuk mengambil foto human versus nature di sini, yaitu kontras antara kontainer ini yang merupakan buatan manusia dengan rumput yang merupakan bagian dari alam. Tapi aku nggak sadar kalau di belakang ada bangunan yang lebih besar dan akhirnya bikin si nature jadi kalah dominan. Oke, satu hal yang perlu kita lakuin waktu hunting foto pakai handphone adalah nyalain grid rule of thirds-nya. Kebetulan di HP ini masih belum nyala gridnya, jadi ini aku utak-atik dulu buat nyalain grid rule of thirds-nya. Iya, sebenarnya nggak cuma waktu pakai HP sih. Mau pakai kamera pun menurutku wajib dinyalain gridnya. Karena grid rule of thirds ini sangat membantu supaya kita bisa ngerti harus memposisikan subjek atau objeknya di mana. Oh, kita bisa lihat di depan ada leading line yang menarik dari jalan setapaknya. Ya, tapi sayangnya objeknya terlalu jauh di belakang sih. Dan nggak seberapa jelas juga objeknya kayak gimana. Tapi overall oke lah, leading line yang cukup menarik. Aku akan menggunakan pohon di depan ini dan semak-semak yang ada di bawah buat ngeframe truk yang ada di seberang sana. Mari kita coba. Pelajaran lain yang aku dapat, kalau mau mendapatkan resolusi yang oke, mungkin jangan sering-sering di zoom fotonya. Karena kalau kita lihat lebih detail lagi di foto ini, gambarnya lumayan pecah, resolusinya jadi jelek gara-gara aku zoom terlalu banyak dari handphonenya. Jadi instead of ngezoom, akan lebih baik kalau kita yang jalan maju mendekati subjek atau objeknya. Basically mirip kayak kita pakai lensa fix pada kamera sih. Seandainya ada wide angle, oh ternyata dari tadi tak zoom. Pantes kok rasanya sangat ngezoom. Oke, mohon maaf. Hal pertama yang muncul di pikiranku waktu lihat mobil ini adalah kostum yang dipakai sama anjing waktu Halloween. Agak random ya. Tapi terlepas dari itu, aku suka sama vibes yang dihasilkan dari foto ini. Rasanya misterius karena objeknya ditutupi sama cover mobil. Tapi di saat yang bersamaan juga terlihat tenang, mungkin karena foregroundnya yang didominasi sama rumput dan pohon yang bikin overall fotonya jadi terlihat rimbun. Masih spot yang sama, bedanya aku lebih maju dan sambil jongkok waktu ngambil fotonya. Awalnya aku mikir kalau foto yang ini akan lebih menarik daripada yang sebelumnya, karena foregroundnya jadi lebih kelihatan depth of field-nya dan pohonnya nggak bertabrakan sama bangunan di belakang. Menurutku jadi kelihatan lebih rapi. Tapi setelah dilihat-lihat lagi, sepertinya foto yang pertama tetap lebih oke karena proporsi langitnya lebih sedikit, jadinya yang bagian atas ini lebih nggak kelihatan kosong. Selain itu, karena aku ngambil foto yang ini sambil jongkok, objeknya jadi terlihat lebih megah. Dan menurutku hal tersebut agak kurang cocok karena
apanya yang mau dimegahkan dari sebuah mobil yang tertutup sama cover. Jadi in the end, aku tetap pilih foto yang pertama. Seperti yang bisa kalian lihat, foto ini lumayan flat, bahkan objek utamanya seakan-akan menyatu sama foreground dan backgroundnya. Tapi dengan sedikit editing, at least fotonya jadi lebih nggak flat dan objeknya lebih bisa dikenali. Jadi, belajarlah untuk mengedit foto guys. Kalau semisal masih bingung dengan mood atau tone warna apa yang cocok dengan style kalian, mungkin bisa mulai dari menentukan area mana yang menjadi highlight dan shadow di dalam foto kalian. Karena dengan adanya area highlight dan shadow ini, bikin foto kita jadi lebih ada dimensi atau depth of field-nya. Dengan menggunakan tembok ini sebagai foreground yang nutupin setengah dari fotonya dan kira-kira seperempat bagian dari truknya, menciptakan vibes yang seakan-akan truknya lagi ngintip ke arah kita. BTW untuk sementara sound dari footage POV-nya aku matiin dulu ya guys. Karena ada orang yang muter musik lumayan keras dari seberang jalan. Jadi untuk kenyamanan bersama, aku matiin dulu suaranya. Seandainya ada sesuatu seperti burung atau pesawat di atas sini, sepertinya akan bikin fotonya jadi lebih menarik. Ada satu detail kecil yang menarik perhatianku di sini, yaitu garis yang sejajar antara lampu ini dengan bangunan di bawahnya. Seakan-akan lampunya lagi nunjuk bangunannya. Itu aja sih sebenarnya. Basically ini cuma random shot. Di sini aku berusaha menggunakan daun-daun di atas dan rumput di bawah untuk ngeframe bangunan ini. Tapi nggak cuma ngeframe, aku notice kalau ada hubungan human nature di foto ini. Kita bisa lihat kalau si nature cukup mendominasi bangunannya, tapi kita kurang bisa merasakan dominasi tersebut, karena posisi bangunan ini berada di area tengah foto. That's why di foto selanjutnya aku berusaha memposisikan bangunannya di bagian kiri atas, supaya terkesan kalau bangunan ini lagi tersudutkan dan proporsi nature-nya jadi makin banyak. Dari foto barusan dan foto-foto sebelumnya, aku mau menekankan bahwa untuk mendapatkan foto yang bagus, kunci utamanya ada di komposisi fotonya. Foto yang bagus adalah foto yang bisa bercerita. Foto yang bisa membuat orang yang melihat itu jadi ikut merasakan emosi atau feeling yang terkandung di dalamnya. Kalau ditanya, bisakah kita menghasilkan foto yang bagus dengan menggunakan handphone? Jawabannya, bisa. Jadi buat yang belum punya kamera atau lagi nabung buat membeli kamera impiannya, jangan patah semangat ya guys. Terus latih skill kalian dengan menggunakan gadget yang ada sekarang. Karena kamera atau handphone hanya alat untuk menangkap sebuah foto. Gimana pun, yang bisa menangkap momennya, yang mengerti komposisinya, ya tetap kita sendiri.